bikin video tentang gap year. Kalau lo belum nonton, cek aja video sebelumnya. Nah, kali ini kita mau ngomongin tentang gimana caranya milih jurusan yang tepat. Jadi strategi milih jurusan, karena gue udah banyak banget dapat pertanyaan seputar ya dilema lah milih jurusan. Nah, gue sekarang sama Esa, dia jurusannya teknik mesin ITB 2000. Material. Oh, material ITB 2000 berapa sih? 2012. 2012. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih, Sa. Iya. Pertimbangan apa yang menjadi faktor utama lo dalam memilih jurusan waktu lo SMA kelas 3 itu? Nah, simpel sih. Hmm. Keren aja. Oke. Sumpah. Gimana? Jadi gue ngeliat ya kayak anak FTMD itu kayak mesin, material, penerbangan. Wah, kerennya gitu. Udah Itu Iya. doang. Nggak, ya udah ya. Iya, tapi bener. Iya. Itu hal pertama kenapa keren. Hmm. Nah, itu kedua nih, sorry. Pertama gue pengen ITB-nya sebenarnya, bukan jurusannya. Gue masuk jurusan apapun, tapi pengen ITB. Karena Oke. apa? Gue pas masuk ITB kayak adem, banyak pohon, terus kelas anak-anak banyak ngumpul, unit segala macem. Lingkungannya dulu lah Iya, ya. lingkungannya dulu. Karena menurut gue itu lingkungan yang kita bisa bersosial kayak gitu, gue bisa belajar banyak lah. Gue mikirnya gue bisa belajar banyak di alam, bukan di kelas. Ya di kelas belajar juga, cuman gue dari kecil gue banyak belajar di alam. Ya udah, gue merasa kayaknya ITB paling tepat ya, karena ya udah lingkungannya juga mendukung gue buat belajar, bukan belajar pelajaran dong ya. Tapi kenapa FTMD? Kenapa material? Karena lagi pada saat itu gue lagi suka-sukanya mobil, motor, otomotif. Ya udah, kayaknya FTMD tempat yang tepat buat gue merasa gitu. Tapi setelah gue kan masuk ITB itu masuk fakultas dulu ya, FTMD, bukan langsung masuk jurusan kalau zaman gue. Iya. Ya udah, jadi FTMD karena gue nantinya mau ke penerbangan, mau ke mesin, mau ke material gue belum tahu. Tapi yang jelas FTMD yang dulu mau nih. mesin dulu deh, engineering. Nah, dari situ ya sebenarnya gue waktu SMA dasarnya gue nentuin pilihan jurusan mana ya tadi nggak jelas ya, keren aja gitu. Nah, terus pas kuliah pas di gue les di gap year gitu kan, ya gue nyari tahu banyak hal dari jurusan-jurusan, dan akhirnya gue tahu, oh, sense of sesuatu yang gue jago itu ternyata mekanikal. Ternyata gue pinter banget untuk lihat sudut, 3 dimensi, geometri, kayak gitu. Berarti lo sadar lo ada bakat di itu tadi ya, Yes, mekanikalnya ya. sense of geometri lah gitu. Sense of memahami physical things lah gitu. Gue merasa di situ gue oke gitu, cukup. Kalau dari orang tua lo bebas aja lo mau pilih apa? Bebas aja sih. Oh, nice. Tapi secara genetically kayaknya ya, keluarga gue teknik semua sih. Bokap gue sipil, nyokap gue fisika dan science. Ya dari situ mungkin bukan gue nggak tahu, mungkin genetik juga mempengaruhi ya, maksudnya pola pikir matematis dan sistematisnya gitu. Tapi pola hidup sehari-harinya juga nyokap gue sering banget ngomongin suatu hal yang berbau insight science lah, ngasih buku ensiklopedia. Gue nggak sadar, gue bacaan gue tuh ternyata pas kecil tuh tentang pesawat, kayak gitu-gitu. Nah, secara softly udah dicekokin nih lo teknik nih, tapi dengan cara yang menarik. Iya, tapi gue senang banget sama itu gitu. Nah, akhirnya gue sadar bahwa gue tuh suka sesuatu hal yang berbau mekanik, mobil, motor. Gue ngoprek motor, balapan liar gue dulu, balapan liar, pakai Satria. Gila, sampai kecelakaan berapa kali gue. Oh iya, untung belum mati. Iya, untung. Nih sebenarnya udah mati sih ini. Nyawa kucing ya. Nyawa kucing. Fancy. Jadi maksud gue tahu potensi gue di mana, potensi gue, bakat gue di mana nih. Walaupun jangan sampai kita overrated sama bakat kita. Gue jago banget nih di sini gitu. Akhirnya gue milih ini. Itu bahaya juga sih, bisa jadi bumerang. Gimana caranya lo nentuin ya ini emang porsi gue segini? Gimana caranya lo tahu oh ini kayaknya gue udah overrated deh, menilai diri gue sendiri gitu. Banyak main. Gitu. Jangan gue ketemu orang lain. Gue tahu komentar-komentar orang. Nah, itu manfaatnya komentar orang tuh jadi tempat kita ngaca, men. Iya. Karena ya mungkin kalau lo nilai diri lo sendiri bisa jadi bias ya. Ketika lo punya opini-opini dari orang lain, pandangan dari orang lain, lo bisa ngeliat, oh iya ya ternyata gue tuh kayak gini gitu. Jadi lo kumpulin aja data sebanyak-banyaknya dari banyak orang, bukan cuma satu sumber ya. Ya jadi lo banyakin main, kenalan sama orang, terus ya udah lo minta pendapat mereka gitu ya. Jadi pas gue main nih, misalkan motor rusak nih misalkan, nah itu sense of engineering gue kayak muncul gitu loh. Oh berarti ini bisa jadi gara-gara ini, oh ini tuh penyebabnya ini segala macam. Gue ngomong itu ke teman-teman gue, kalau itu make sense, teman-teman gue, oh iya benar juga lo. Oh I see. Tapi kalau itu, lu mah ngaco, lu nggak jelas lo gitu. Berarti nggak bakat di situ. Iya, tapi gue pernah juga, maksudnya lu gimana sih, asumsinya banyak banget, kayak gitu-gitu banyak juga. Gue kan
suka balap-balap motor segala macam, teman-teman gue yang lain juga ngerti lah. Diskusi-diskusi banyak di situ kan. Misalkan motor gue biar naik 2 HP gimana nih? Bisa ngebut lagi napasnya panjang gimana nih gitu. Ya itu diskusi logikanya, gearnya harus diapain, pistonnya kayak gitu-gitu. Nah, itu kan sense of engineering gue mulai tumbuh di situ karena pertama itu sense of engineeringnya karena ngoprek. Kedua, sense of menilai diri gue sendiri karena gue tahu begitu gue ngomong orang nih mandang gue, wah lu bener lu atau lu bego itu. Jadi ada 2 hal ya yang dipelajari di sini. Yang pertama lo jadi belajar tentang diri lo sendiri, yang kedua ya tentang itunya, barangnya, objeknya. Iya, betul. Buat yang pengen tahu menilai diri sendiri cara gimana, yaitu lu bisa berkaca dengan orang lain. Nggak perlu lu tanya ke orang, diri gue tuh gimana sih menurut lu gitu. Ya gitu juga. Gue aja kalau ngobrol sama lu misalnya sama Sabda, gue ngomong sesuatu, dia dari mukanya gue kadang-kadang bisa ngebaca gue kayak ada salah deh, enggak kayak dia excited banget deh. Tapi kadang kalau misalkan dia senyum tuh either kita salah atau kita mantep banget. Tapi kadang-kadang bisa dibedain kok. Kalau lu udah sering ngeliat orang kayak senyum itu kayak lu bener banget lu. Kadang-kadang kita bisa bedain. Nah itu sih yang nggak bisa di-describe, cara belajarnya gimana. Cuman itu alam tuh kan. Lo juga kan nggak mungkin kita dari lahir udah bisa nge-recognize, oh lo ini ekspresinya ini gara-gara gue salah kan, nggak bisa. Jadi emang dari experience, banyakin main. Bener. Dengan banyak main, lo tahu karakter orang, lo tahu micro expression, tahu lagat-lagat lagat-lagat orang. Kalau mimik apa? Kayaknya dia gerak-gerik. Lagat tuh gelagat nada, intonasi, terus lagi kayak dia gugup atau gimana. Gunanya apa? Ya itu lo bisa menilai pada saat lo melakukan sesuatu terhadap orang lain, reaksi dia gimana. Kalau gunanya dalam memilih jurusan? Ya itu. Pertama kan lu harus mengenal diri lu sendiri dulu kan. Pas lu udah mengenal diri lu sendiri, udah tahu dari banyak orang, oh ternyata bagi orang-orang ini tuh gue kayak gini. Itu kan ada inputan dari luar, nggak cuma kita bisa nih, oh gue jago banget tuh di sini. Iya. Kayak gitu. Oh iya. Kadang orang juga ngasih pendapat belum tentu honest opinion ya. Jadi kita mesti ini juga analisis dari wajahnya gimana, gelagatnya gimana. Jadi kita bisa ngerti, oh ini kayaknya jujur nih, ini kayak overestimate. Iya. Betul. Setuju. Oke. Itu harus pintar nilai diri sendiri. Yang kedua, setelah kita tahu bakat kita di mana gitu, kayak kita harus inputannya harus nggak cuma itulah. Harus realistis juga dari segi passing grade-nya. Kita misalkan udah tinggal 3 bulan lagi, terus maunya FKUI gitu atau enggak stay ITB. Terus kita belum belajar apa-apa, men gitu kan. Belajar SNMPTN nggak cukup cuma 3 bulan, jujur aja. Gue belajar SBMPTN 3 minggu tembus sih. SBM. Lu sekolah SMA mikir gak? Gue emang naturally udah mikir kayaknya. Gue sih gak mikir gitu. Oh iya sih. Kalau yang udah belajar cuman nggak pas gue TO, sebelum gue 3 minggu intensif belajar SBM, itu TO gue jeblok banget, kayak cuman 30%, 40%. Oh gitu? Iya. Cuman pas 3 minggu gue efektif banget sih belajarnya. Kenapa sih gitu? Karena software gue udah bener. Secara gue gak sadar, oh gue udah punya software yang bagus ternyata. By the way, gue juga baru tahu istilah software tuh sekarang sih. Cuman kayak, oh isinya gini-gini, oh gue udah tahu. Jadi emang gue udah mikirnya bener, baru 3 minggu gue bisa proses data tadi dengan cepat jadinya gitu. Analogi lu tau kan, tapi OS tuh kayak gimana? Software itu analogi. Allah gue, lu lah. Gue ditanya. Ya udah, jadi yang pertama tadi tipsnya mengenal diri sendiri, yang kedua realistis. Kita harus cari tahu hal apa aja sih mempengaruhi keputusan kita. Misalkan nih, orang tua pengennya gini, kita pengennya orang tua pengennya A, kita pengennya B. Kalau kita paksain ya dia nggak setuju, ya dia nggak mau bayarin dong nanti, maksudnya gitulah kasarnya. Maksudnya kita harus realistis juga dari jalan-jalan yang kita tempuh itu, apakah mendukung atau enggak sih gitu kan. Apakah semua yang ada di kita tuh mendukung goals kita atau enggak. Contohnya ya, jadi kita tuh punya target kan tadi, kita udah mengenal diri sendiri, kita punya target, kita keahliannya di mana, kita mau jadi apa, bahkan kita udah mau tahu jadi apa, terus kita bakal tahu lah ya, kita kayak jurusan ini deh, udah ditentuin karena goals besar ini, sehingga goals kecilnya itu ya udah. Nah ya ini nih penting juga, jadi goals yang lo set itu goals besar, bukan goals kecil. Jadi goals kecil itu ya jurusan apa, lo ikut apa, tapi ada lagi nih goals yang paling besar, jadi kayak tujuan hidup lo tuh apa. Nah tujuan yang besar ini bisa dicapai dengan berbagai jurusan tentunya. Jadi lo jangan kayak pokoknya gue mau jurusan ini tapi nggak realistis kan, jadinya nggak ini juga, nggak apa ya. Coba lo bikin dulu goals besar lo, baru nanti lo
ya pilihlah alternatif jurusan mana yang mendekatkan lo ke tujuan itu tadi gitu. Yes. Jadi si jalan path hidup itu kan nggak path hidup itu kan nggak fix ya. Iya. Lu mau jadi ya kecuali dokter lah ya, atau nggak bisa kamu pengacara. Lu mau jadi engineer, ya engineer tuh banyak gitu, nggak cuman sipil, nggak cuma mesin gitu. Lu mau jadi, gue misalkan waktu itu pernah kerja di Astra gitu. Gue nggak mesti kuliah di mesin. Temen gue yang manajemen industri ada juga yang di Astra bagian engineering, bagian mesinnya. Oh, bagian engineeringnya justru juga bisa ya. Iya, jadi maksudnya gini. Ini sisi lain dari kalau lu buta arah mau kemana nih, buta arah mau milih jurusan apa, dan tapi besok lu sudah milih, harus daftar SNMPTN atau minggu depan gitu. Nah, jadi jangan sampai lu takut dengan gila kalau gue jadi masuk sipil, gue jadi desainer ini, gue nggak suka banget kayak gitu-gitu, atau enggak kalau gue masuk mesin, gue kayak nggak bisa deh buat ngoprek-ngoprek mobil, atau enggak kalau gue masuk perminyakan, kayak gue takut deh ke offshore, ke tengah laut kerja minyak. Jadi gini, sebenarnya itu tuh paradigma yang kurang luas menurut gue, kurang ya. Jadi gini, kuliah itu dibikin, jadi sejarahnya tuh dulu Belanda bikin ITB itu biar kita ya jadi produk-produk pendidikan yang bisa punya skills, jadi yang bisa bangun jembatan, jadi engineer lah ya, jadi engineer gitu. Nah sekarang yang dibutuhin kan nggak cuma itu doang, nggak cuma engineer doang, kita butuh bisnismen yang ada di mana-mana itu kan nggak mesti dia jurusannya bisnis ini. Betul, contohnya Esa. Dia jurusannya teknik material tapi kerjanya di startup gitu. Apalagi zaman sekarang kan udah banyak banget yang kerja apa jurusannya apa nggak align sama jurusan, dan it's okay, ya kan? It's okay gitu. Tapi lah lebih bagus kalau pertama lu passion, tahu lu sukanya di mana, belajar apa, dan tahu juga si skills yang lu dapat di kuliah itu tuh bakal nanti berguna di mana, itu lagi. Cuman di sisi lain kalau emang kita buta arah mau kemana ya, sebenarnya masuk jurusan-jurusan yang general juga masalah gitu, matematik, FMIPA, material itu kan gue namanya material engineering and science, jadi nggak cuma engineering doang, sisi science juga dibahas. Jadi ya sebenarnya engineering bagian dari science, cuman ada sisi fundamental science-nya yang gue pelajari juga. Jadi nah itu gue dulu milih material karena gue lihat itu tuh sebenarnya irisan antara science dasar dan engineering itu kan udah berbau teknologi, udah menyangkut kebutuhan kita manusia gitu. Nah, sedangkan sains itu masih mentah nih, masih ilmu-ilmu yang berdasarkan observasi gitu. Atom itu kayak gimana sih, bentuk kristal itu gimana, itu tapi itu dijadikan dasar buat kita memanipulasi sesuatu biar jadi kebutuhan kita gitu, teknologi. Nah, gue ngeliat wah ini yang mengkoneksikan antara alam dengan teknologi. Sebenarnya kayak elektro, kayak mesin juga sama gitu. Cuman kalau material gue ngeliat ini teknologi sekarang itu lagi nunggu material sebenarnya. Oh gitu. Sipil, mesin itu kayak udah hampir mentok nih. Maksudnya mungkin teknologi yang terbaru yang ditemuin banyak juga. Cuman sekarang tuh yang lagi lumayan paling ditunggu tuh material. Gimana caranya baterai tapi bisa setipis ini, bisa kertas, baterai segini gitu. Atau gimana caranya supaya HP bisa kayak screen protector kecil gitu, plastik yang bisa kita gulung-gulung. I see. Itu kan nunggu material ya. Pesawat gimana caranya beratnya pesawat itu cuma 2 gram misalnya ini ya. 2 gram naik siapa? Density-nya 2 gram per gue kira dongol pesawat 2 gram gimana? Bisa jadi nggak? Oh bisa. Bisa jadi nggak? Gue tanya. Nggak bisa. Itu dia pertanyaannya. Itu yang bikin gue tertarik, Bo. Gimana caranya bikin? Jangan bisa tahu-tahu ya berapa tahun ke depan. Iya, nggak tahu gitu. Siapa tahu kita bisa bikin mobil yang sekarang tuh rata-rata mobil beratnya 800 kg gitu. Kita bisa bikin lebih ringan lagi, bikin lebih efisien lagi. Sekarang jadi efisiensi bahan bakar itu kan nunggu material. Gimana caranya mobil seenteng mungkin, tapi masih safety. Pesawat gimana caranya seenteng mungkin tapi masih aman, kekuatannya masih bagus. Oh, jadi itu alasan lo kenapa milih material. Nah, tapi pas SBM lo ada pilihan ketiga nggak? Ada. Apa? Lo pilih jurusan apa? Mesin UI. Yang kedua, yang ketiga? Gue cuma 2 dulu. Oh gitu, berarti ya emang sejalan lah ya sama pilihan pertama lo ya. Emang lo tertariknya di mesin material berarti. Ya. Jadi lanjut tadi yang nggak punya arah. Jadi jangan takut karena kuliah itu sebenarnya melatih lo buat mikir. Ini kalau lo nggak ya sebenarnya. Kuliah itu sebenarnya ngelatih lu buat mikir dengan case-case yang ada, dengan topik-topik materi yang ada. Nah pas lu ujian itu lu dites buat problem solving, karena soal itu problems. Jadi lu udah dikasih tau materi-materi, mikir gitu ya.
bocorin. Iya, terus. Jadi sebenarnya kuliah itu lo harus ngeh bahwa kuliah itu sebenarnya belajar buat mikir gitu, belajar buat mikir. Abis itu kalau lo udah bisa mikir sehingga lo bisa problem solving dengan akurat gitu, dengan tepat gitu kan sasaran. Nah pola itu nanti kalau lo udah kebiasaan ngerjain sesuatu sistematis berdasarkan reasoning yang bener, terus lagi keputusan lo juga tepat sasaran, itu kan nanti kalau udah kebiasaan kayak gitu di dunia nyata hal apapun itu kerja dimanapun itu pakai. Betul. Bukan mesti materi-materinya, misalkan sipil belajar gaya tegangan segala macam nggak mesti gitu, tapi dengan pola-pola yang ada, pola-pola cara menginduksi sesuatu dan menjadikan problem solving itu sistematis. Iya, capek. Panjang nggak nafas ya. Tapi mungkin itu buat jurusan yang general ya, misalnya kayak teknik, ya matematika, FMIPA, fisip gitu-gitu. Tapi kalau gue kan kedokteran gigi, nah itu ya spesifik banget. Ya udah lo FKG, lo jadinya dokter gigi sih. Jadi kayak kurang berlaku yang lo omongin di gue, karena selain gue kuliah belajar mikir, ya emang gue mesti belajar teori yang bakalan gue pakai nanti pas gue koas, idealnya sih gitu. Nah, untuk lo yang belum kepikiran mau spesifiknya jurusan apa, ya itu tadi lo mesti lo sebaiknya masuk yang general aja dulu, karena yang penting lo bisa mikir dulu, terus dapat skill-skillnya yang sesuai juga lah ya dengan apa yang lo suka gitu. Maksudnya general itu lo pilih jurusan nggak langsung ngarahin ke profesi tertentu, misalnya dokter gigi gitu, tapi isinya tetap lo suka, ya kan, yang sesuai dengan minat lo juga sama gitu. lingkungan kampusnya juga yang kita udah lingkungannya tahu. juga, betul. Mungkin banyak temen atau adem kayak tadi gue alasannya kenapa ITB adem bisa nongkrong gitu kan. Itu alasan juga. Sama gini, kalau kita nentuin jurusan, ya tadi pada saat di lapangan kerja yang udah gue alamin adalah requirement buat karyawan baru itu ya, misalkan di Wika nih perusahaan buat konstruksi gitu kan, nggak mesti sipil semua gitu. Bisa jadi manajemen, mesin juga, material gue ada yang masuk teman gue, perminyakan juga ada yang bahkan masuk ya. Itu nggak mesti ngurusin minyak ya, ngurusin manajemen kayak apa, itu kan problem solving yang dibutuhkan. Zaman sekarang milih jurusan itu udah nggak zaman lagi ngelihat prospek kerjanya atau cuannya berapa gitu. Itu mungkin udah pemikiran jadul. Sekarang mah lo lulusan apa ya kerja bisa macam-macam kan. Yang penting linknya banyak. Yang penting linknya banyak, satu sama. Ya wawasannya juga, maksudnya wawasan link untuk mengetahui perusahaan-perusahaan yang ada ya. Kalau mau bisnis juga lu kalau udah biasa mikir, jadi kan gue dulu biasa mikir problem solving dari masalah-masalah engineering gitu ya. Akhirnya pada saat gue bisnis ternyata pola-pola induction thinking gue dan deduction thinking gue yang gue lakukan buat ngambil keputusan itu berdasarkan perhitungan-perhitungan yang gue berusaha seakurat mungkin gitu. Jadi walaupun gue nggak kuliah bisnis, tapi gue udah bisa mikir sedemikian rupa memodelkan bisnis gue. Jadi keputusan perusahaannya itu lebih akurat lagi. Dan banyak juga nih yang nanya kayak, Kak, mendingan aku masuk jurusan yang aku minati gitu ya, tapi di universitas yang nggak terlalu aku mau, atau di universitas yang aku mau tapi jurusannya nggak terlalu aku minati gitu. Sesuai deh. Tapi menurut gue sih lebih mending lo pilih yang universitasnya yang lo minati, karena lingkungan tuh ngaruh banget, ya nggak sih? Iya, kayak temen gue ada yang dia hukum di Universitas TIT gitu ya, kurang populer lah ya. Akhirnya dia tahun depan nyoba lagi hukum ke UI, karena di Universitas TIT tadi itu toksik lingkungannya. Jadi jangan sampai lo jadi keikut sama lingkungan lo, karena ya walaupun yang nentuin value kita ya diri kita sendiri kan. Dimanapun emas berada ya nilai emas ya akan sama aja di tong sampah kayak mau di kantong berlian tetap emas gitu. Cuman yang namanya manusia itu ya bisa terpengaruh sama lingkungannya. Jangan sampai lo jadi kayak gitu. Mendingan lo di lingkungan yang mendukung lo buat bertumbuh dan kompetitif gitu ya. Jadi lo terpacu buat makin jago-jago lagi gitu. Ya itu ya kayak tadi gue milih ITB gitu kak. Ya yang pertama ya tadi gue karena keren gitu kan, tapi gue pernah main gitu kan, gue ngelihat alumni, gue sama ngeliat Sabda juga pas gue, lo kuliah di mana sih? Gue stay ITB, pantesan gitu. Ternyata orang-orang begini. Keren ITB ya, value-nya masih naik di otak lo ya. Jadi setelah gue tahu, dia juga ngejelasin dulu, gue diskusi segala macam, gue makin tertarik lah. Gue senang banget kan kalau misalkan ada organisasi, ini bukan bullshit ya, bukan gue ikut kayak misalkan OSIS rajin ngerjain apa, cuman yang proses yang paling penting itu adalah diskusinya, problem solvingnya, bergaulnya, gue mengerti orang lain. Itu sebenarnya hal-hal yang sebenarnya jangan sampai di skip pas kuliah. Iya sih, karena nanti di kerjaan ya lo bakalan ketemu orang juga,
lo berurusan sama orang. Lagi pertanyaan, kalau gue pernah ada yang nanya orang yang nanya junior gue, seberapa kepake sih ilmu kuliah lu di kerjaan lu sekarang? Nah, gitu kan? Mau lu jawab? Kalau gue gini, gue kan belum kerja, gue masih kuliah, belum bisa jawab. Ini lo lagi kerja? Iya sih. Ngerjain gue. Intinya tuh gini sih, kalau kita nanya seberapa kepake, relatif ya. Misalkan teman gue kuliah di material, kerja di Krakatau Steel, dia akan make ilmu logam, ilmu proses segala macam. Tergantung kerjaannya apa juga ya. Tetap. Cuman gue ngelihat teman-teman gue sebagian besar, angkanya gue nggak tahu berapa ya, kira-kira 70% lah, 60%. Mereka tuh kebanyakan yang kuliah di material tuh kerjanya di manajemen. Masuk Astra juga sih, ada banyak yang masuk Astra, ada yang banyak yang masuk United Tractor segala macam, jadi marketing ada. Terus lagi, nah ini marketing karena dia kuliah di engineering tapi jadi marketing. Temen gue ada tuh kayak gitu ITB ya. Sih nggak dia nge-explain sesuatu ke kliennya tuh keren aja gitu, kayak sistematis gitu. Apalagi kliennya tahu dia dari ITB gitu. Ini mah udah yakin lah gue gitu. Ada mindset kayak gitu. Nah jadi sebenarnya seberapa kepake ya tergantung tempat kerja lo di mana. Cuman yang udah pasti dipakai adalah yang pertama logic ya, fundamental yang dari tadi gue bolak-balik gue omongin adalah cara berpikir, logic, fundamental kita dalam mathematical thinking, verbal kita gitu kan yang pasti kepake. Lo kalau di kampus kan presentasi depan dosen atau enggak kalau lagi diskusi sama teman-teman himpunan, lu gimana caranya lu ngomong bahasanya gimana pun serah, yang penting dia ngerti, ya nggak sih? Betul. Itu kan latihan ya, buat gimana caranya kita menempatkan posisi kita. Oh sama orang ini mah gue ngomong gini, sama senior gini, sama dosen gini. Itu kan nantinya di alam, di realitanya kita ya, waktu udah kerja, kita bakal tahu, oh ini mah direktur yang gue harus ngomongnya sekarangnya sini. Nah itu adalah hal-hal yang salah satu hal yang harus jangan sampai ke-skip di kuliah itu. Betul. Itu pertama logic, kedua human understanding. Mungkin juga kemampuan sains dasar kali ya. Karena kalau misalkan mathematical thinking, logic tapi data dasarnya belum ada juga kita bingung nih. Gue lebih senang nyebutnya strategic knowledge sih. Maksudnya ilmu-ilmu dasar tentang cara bekerja fisika, cara bekerjanya ya kehidupan tuh gimana sih? Kimia, big picture aja. Gitu. Begitu kita udah tahu, makanya di ITB ada TPB, tahun pertama bersama, kalau nggak salah singkatannya itu materi-materinya tentang dasar-dasar fisik gitu. Jadi itulah yang bikin kita bisa mau nyemplung ke realita bisa aman, bisa kita survive. Bukan cuman kita harus materi-materi tentang dulu gue kuliah tentang heat treatment baja kayak gimana, ya gue sekarang juga kadang-kadang lupa. Tapi yang dipakai adalah konsep logisnya. Kenapa besi kalau di heat treatment temperatur segini jadi gini, gue frameworknya masih ingat, tapi nama-namanya detail-detailnya mungkin ya lupa nama-namanya fasa besi pada saat austenite kayak gitu gue lupa. Iya benar. Tapi frameworknya, logical connectionnya inget. Jadi begitu kita baca lagi, begitu kita inget lagi ya tau lah gitu. Dan itu frameworknya bakal kepake kemana-mana. Gitu. Betul. Iya. Penting sih itu, jangan sampai lupa. Kebanyakan pilihlah jurusan sesuai passion, sesuai apa yang kamu minati, kenali diri kamu sendiri. Tapi kemudian muncul pertanyaan, gimana caranya gue ngenalin diri gue sendiri gitu. Tadi kan lo udah jawab tuh, banyakin main, ngobrol sama orang lain gitu. Tapi ada cara lain nggak yang kira-kira lebih konkret gitu buat kita bisa menilai diri kita tuh sukanya apa sih, atau bakat kita tuh di mana, potensi kita tuh apa gitu. Karena mungkin ada potensi tapi belum keluar, lo belum nyadar nih lo punya bakat di bidang ini gitu. Iya. Jadi kalau menurut gue terlalu mengeneralisasi ya kalau gue ngomong cari yang lu suka, segala macam. Gak semua orang juga tahu apa yang disuka pasannya. Yes. Nah mungkin sekarang juga sebenarnya di dunia nyata banyak orang yang kecemplung ke hal-hal yang dia nggak tahu dia bakal nyemplung ke situ. Artinya dia milih jurusan apa yang keren aja lah, misalkan apa gitu, sipil misalkan. Kayak gue sih sebenarnya. Terus dia tiba-tiba kerja di mana? Di bank misalkan. Dia kerja di bank karena apa? Karena waktu itu yang kosong lowongannya bank itu doang, atau enggak dari banyak yang dia apply cuman itu yang keterima. Akhirnya dia nyemplung ke sana gitu. Itu kan life path yang nggak bisa kita tentuin. Artinya bisa sih sebenarnya. Ya kalau dia maksudnya dari awal nggak tahu. Iya, dari awal dia nggak tahu, dan maksudnya dia nggak tahu arah kemana. Pada saat dia ngelamar kerja dia udah sebenarnya sih pikirnya kemana-mana. Akhirnya ketemu di bank. Ya itu kan life path yang dia nggak tahu, dia bakal ke situ. Nggak prediksi. Ya. Kalau itu nggak masalah begitu sih nggak apa-apa ya. Cuman maksud gue kalau nyari passion, kalau karena gini sih, kuliah 4 tahun jangan sampai dia ngerasa salah jurusan. Kan tetap aja
ya jangan dijadiin beban juga kuliah, walaupun sebenarnya dia nggak tahu nih spesifik gue mau kerja apa atau gue pengennya di bidang apa, tapi at least pas 4 tahun kuliah menjalaninya nggak sampai bunuh diri gitu. Ekstrimnya Tapi, jangan sampai bunuh diri, jangan sampai stres gitu loh. Kalau quotes dari gue sih, semua orang akan salah jurusan pada waktunya. Bener sih. Iya. Semua orang akan salah jurusan pada waktunya. Jadi lu mau ngebu-ngebu. Lo berarti pernah ngerasa salah jurusan? Pernah. Pada saat tingkat 3, ngapain sih nih? Gue kayak nanti jadi apa ya gitu. Hampir semua orang. Most likely. Nggak semua, kalau semua salah gue. Iya. Jadi memang ada saatnya lu menggebu-gebu, gue pengen masuk fisika ITB misalnya, kayak adek gue pengen masuk, adek gue kan pinter banget fisika ya, keturunan nyokap gue, jadi dia pinter banget fisika sehingga dia pengen masuk jurusan fisika, terus pengen ngebuktiin ke orang-orang fisika tuh enak buat dipelajarin loh, ya kan, dengan dia tahu lebih dalam dia bisa bakal explain ke orang-orang fisika tuh, ya. Ternyata pas udah masuk, wow, oke, adek gue kayak, kenapa sih gue masuk fisika kan? Semua orang ternyata fisika tuh emang bener, orang-orang tuh bener fisika tuh susah gitu. Yang awalnya dia mau ngedibang pendapat orang-orang malah jadi setuju sama orang-orang tuh bener fisika tuh ngeselin banget susah gitu. Iya, itulah ada titik dimana semua orang akan salah jurusan, hampir semua orang akan salah jurusan pada waktu ya. Nah, adik gue mengalami itu, gue ketawain aja, terus itu tahun lalu. Nah, tahun ini begitu dia udah tahu tugas akhirnya mau ngapain, dia udah, gue kan kerja di Zenius nih, maksudnya jadi tutor segala macam. Dia ngelihat, oh ternyata gue nggak mesti berurusan sama si yang ngeselin tadi lagi ya gitu. Ternyata pola pikir gue tuh terbangun kok sebenarnya dari yang susah-susah tadi gitu. Jadi apa ya? Jadi gue berpikir bisa saintifik, gue bisa sesuai dengan apa yang terjadi ya gitulah. Nah, frameworknya kebentuk dari susah-susah tadi. Gitu. Ternyata dia dapat apa ya? Dapat Imbrohnya itu hidayah, faedah. Oh gitu. Dapat maksudnya dapat insights, Bo. Oh, ternyata ini pola pikirnya, men. Tapi kan nggak semua orang bisa nyadar kalau faedahnya tuh di sini gitu. Ada orang yang ya susah aja akhirnya jadi pindah jurusan, SBM lagi gitu kan. Makanya kita sadar di sini. Oh gitu. Iya, tapi kan maksudnya pas mereka menjalani itu nggak semuanya kayak adek lo tadi. Oh, ternyata gue belajar fisika tuh bukan cuma isinya doang, tapi frameworknya segala macem. Ada yang sampai titik dimana, wah, gue udah nggak bisa lagi nih, udah totally bye gitu. Gue mau pilih jurusan lain lah tahun depan gitu. Gimana cara menghindari itu gitu? Sebenarnya itu nggak ada peraturan fixnya ya, lu nggak boleh keluar dari ya itu mungkin pilihan hidup dia, Bo. Gue nggak betah banget di sini, mungkin karena lingkungannya, mungkin karena dosennya nggak jelas, atau mungkin karena pelajaran emang dia benar-benar mentok nggak bisa lagi dah gitu. Tapi mungkin pertanyaannya mendingan bertahan aja, kayak ngerasa salah jurusan sampai lulus, kayak apa yang udah lo mulai lo selesaikan, atau ya udah lo pindah jurusan, cari lingkungan baru yang menurut lo lebih masuk sama lo, yang lebih enjoy lo ngerjainnya gitu. Pertanyaan itu sama aja ketika lo nggak punya peta, ada jalan kanan kiri, mau kanan mau kiri, nggak tahu kan? Ya gue juga tahu, tapi basically gini, ketika kita udah punya mapping realita yang benar, mapping realita kehidupan, oh ternyata kalau jurusan ini prospeknya kurang nih, gini bla bla bla, kita udah punya realita itu contohnya. Terus kita udah punya realita diri kita sendiri juga, oh gue di lingkungan kampus ini ternyata gue nggak cocok, atau nggak pelajarannya gue bener-bener mentok nih kayak gini, atau nggak kalau misalkan gue emang pengen lanjut, kasihan orang tua gue yang ngebayarin gue kuliah, terus tiba-tiba gue cabut, ya carilah solusinya, gimana caranya lu bisa lulus, bisa ngerti apa yang lu nggak ngerti gitu. Ya itu makanya pentingnya semua orang tuh harus belajar ya tadi logik segala macam harus. Ya, jadi buat lo pada yang sering nge-DM gue kayak gini-gini, pertanyaan kayak gini, ya gue nggak tahu juga gimana cara jawabnya. Yang bisa ngejawab itu ya diri lo sendiri. Gimana caranya lo bisa nge-mapping dari dua alternatif tadi, dua opsi, yang A plus minusnya ini, yang B plus minusnya ini. Jadi lo bisa keluar dengan solusi yang benar gitu kan. Dengan kita udah mempunyai realita yang akurat tentang yang ada di luar, dengan realita diri kita sendiri, kita bisa terbantu dengan itu kita bisa terbantu making decision-nya jadi tepat gitu ya. Benar. Nah tadi kita ada dibebani dengan dua pilihan nih. Kita harus tahu keuntungannya apa, opportunity-nya apa, kerugiannya apa, terus lagi resikonya apa. Nah kita harus tahu kan ke depannya kayak gimana, kondisi orang tua gue gimana, misalkan lingkungan segala macam. Dan itu setiap orang mungkin bisa beda-beda ya, variabel-variabel yang jadi faktor penentu. Di sini kita nggak akan mungkin bisa lah orang sejenis apapun ngasih lu mendingan cabut deh dari situ ya.
semua masalahnya lo yang tahu, lo yang bisa mapping, lo yang bisa bikin matriksnya. Kalau secara matematis udah bisa lo ukur, dan kayaknya gue lebih worth it cabut deh. Ya silakan, karena itu udah hasil perhitungan lo. Betul. Ya sekarang ya tinggal lo gimana caranya bisa memetakan itu tadi, kalkulasinya pas, jangan sampai lo bikin scoring tapi nggak akurat scoringnya, kan biasanya kayak gitu kan, bisa jadi. Ya atau mungkin juga cari pandangan lain dari bargaining tadi, matriks yang udah kita bikin, cari pandangan orang tua, siapa teman-teman, ini menurut lu gimana, worth it sih? I see, betul tuh. Ya ingat, jadi beda masalah, beda pendekatan, ya beda juga solusinya. Jadi kalau lo nanya ke gue, ya gue nggak tahu lah jawabannya apa. Lo sendiri yang mesti mikirin buat diri lo sendiri, ya nggak? Cuman ya di sini kita cuma mau kasih tahu, ya caranya adalah dengan lo membuat matriks tadi, terus lo jembrengin nih indikator-indikatornya apa, variabel-variabel penentunya apa, biar lo nanti bisa punya hasil dari beberapa alternatif yang terbaik yang mana untuk diri lo sendiri gitu. Nggak mesti bikin matriks di kertas juga ya, maksudnya di otak lo juga lo punya, oke, gue kayaknya gitu, kayak ini opportunity-nya oke deh, kayak gitu sih. Oke. Ada lagi? Cukup kayak. Intinya adalah, kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah kuliah, sekolah, lu kehidupan sehari-hari ya, mumpung lu masih muda, lu harus ngeh bahwa kita tuh sebenarnya hidup tuh belajar mikir, belajar problem solving, gimana cara kita mengerti orang lain, kita bersosial ya, kita harus punya moral yang tepat di tempat yang pas gitu kan. Betul, karena moral kan subjektif ya. Jadi yang penting kita hidup tuh bisa mikir, bisa menempatkan diri kita yang benar, gimana bisa mengerti orang lain, supaya kita hidup tuh bahagia lah kalau misalkan kita saling mengerti semua segala macam ya. Takut ya, tapi benar tuh, karena dampaknya nanti kan gimana caranya apa yang kita pelajari selama kuliah bisa kepake seumur hidup. Nah itu tadi yang disebutin ya bisa kepake. Mungkin material-material yang detail-detail tadi, CO2 segala macam mungkin lo udah lupa, tapi efeknya tadi ya lo bisa seumur hidup gitu. Yang seumur hidup tuh yang pokoknya mikir dan problem solvingnya dan mengerti orang lain. Betul. Oke, sampai sini dulu videonya, udah panjang banget. Maaf ya kalau lo bosen dengerin kita. So, komen di bawah kalau lo pengen kita bikin video lagi bahas sesuatu, dan ya semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. See you.